Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan dua crossover beken, yaitu antara Suzuki XL7 yang baru dan langsung tampil memikat dengan pemain yang sudah cukup lama malang melintang di dunia per crossoveran di Indonesia, yang sudah sangat waktunya untuk berbenah dan ganti model, yaitu Honda BR-V. Perbandingan kita kali ini cukup ironis karena selisih harganya yang membuat kita terkesiap dan terkesima, karena sangat jauh selisihnya, hampir 40 juta rupiah, tepatnya 38 juta rupiah, dimana BR-V Prestige dihargai 295 juta dan XL7 Beta dibanderol 257 juta. Mengapa kami bandingkan dengan tipe tengah dari XL7? Karena kita akan lihat cukupkah tipe tengah jagoan dari Suzuki ini meladeni LSUV termahal dari Honda ini. Suzuki XL7 tampil dengan gaya yang sangat segar, sangat baru, elegan, simpel, dan gagah. Walaupun masih menggunakan platform yang sama dengan Suzuki yang sudah sangat populer, yaitu Suzuki R3, tetapi bagusnya adalah sama sekali tidak menyisakan tampang R3-nya. Terlihat kalem, berkelas, dewasa, sekilas mirip dengan Innova Reborn versi bulat. Sementara BR-V masih mengandalkan gaya desain solid wing, apalagi pada update terakhir menggunakan kemiripan dengan kakaknya yaitu Honda CR-V untuk dapat menarik lebih banyak lagi perhatian para pecinta Honda. Walaupun pewujudannya sudah mulai menjemukan yang sepintas mirip dengan CR-V generasi ketiga atau CR-V kura-kura, tetapi sebenarnya penampilannya masih gagah, masih sporty, dinamis sebagai sebuah crossover khas Honda yang lebih mengandalkan kecepatan dan pengandalian yang prima. Beranjak ke bagian teknologi lampu yang digunakan, XL7 lebih unggul karena sudah menggunakan lampu full LED lengkap dengan DRL LED yang kekinian, kecuali hanya pada fog lamp dan seinnya yang masih berupa bohlam biasa. BR-V hanya mengandalkan teknologi proyektor headlamp pada lampunya, namun masih full bohlam kecuali pada DRL-nya saja yang sudah LED. Kemudian untuk fog lampnya keduanya sama-sama masih menggunakan bohlam halogen biasa, tetapi sayangnya XL7 desainnya kurang maksimal, hanya berwarna hitam doff saja, sedangkan pada BR-V lebih berani, lebih sporty dengan list chrome beberapa layer sewarna body dan juga list hitam doff, dan juga masih kurang puas ditambah dengan kisi kecil di bawahnya. Dan kurang puas lagi ditambah dengan kisi palsu di tepinya yang terlihat keren dan gaya. Di sini Honda nampak begitu ahli dalam mempercantik tampilan BR-V yang sudah lumayan membosankan ini. Oh ya, dulu lupa, maaf, mau menyampaikan sesuatu. Please subscribe bagi Anda yang belum, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Klik like juga apabila Anda suka video ini. Klik like dong, slap like now. Kemudian kita lihat ke bagian sampingnya, XL7 terlihat lebih tebal, lebih kekar, berbobot dengan lakukan bodinya yang lebih membulat. Sementara BR-V terlihat jelas lebih ramping, lebih pipih, dan lebih kurus. Karena memang dari asalnya menggunakan platform dari city car atau bahkan sebuah LCGC, yaitu Honda Brio. Apalagi signature dalam tanda kutip, yaitu berupa patahan di sampingnya yang cukup mengganggu pemandangan. Untuk velgnya kedua mobil sama-sama menggunakan velg berukuran ring 16, namun kami lebih suka dengan desain dari Honda BR-V karena lebih lurus dan lebih terlihat gagah. Menurut kami sih. Di bagian atas kedua mobil sudah sama-sama menggunakan roof rail, tetapi XL7 masih menggunakan antena tiang biasa, sedangkan pada BR-V sudah cukup bergaya dengan antena shark fin atau sirip U. Untuk urusan fanatik-fanatikan merek, Suzuki menyematkan kisi bawaan dari truk SUV Suzuki yang gagah dan tangguh seperti Scudo Vitara, bahkan Ignis berupa kisi kecil di bagian samping ini. Sementara BR-V yaitu tadi mengandalkan bahasa desain dan juga nama belakang RV, khas SUV lincah Honda yang terkenal dengan pengendaliannya yang hebat. Pada bagian sideskirtnya, XL7 terlihat lebih sederhana namun elegan, sementara BR-V terlihat ruame, khas sebuah mobil yang sudah di facelift habis-habisan karena masih berpikir-pikir untuk ganti wujud secara total. Pada bagian belakangnya, XL7 jelas terlihat adalah merupakan masih sebuah R3, dan ini sedikit mengecewakan karena menjadikan pemiliknya tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah bukan R3. Satu hal yang lumayan mengecewakan dari XL7. Dan kami lebih respect kepada Honda BR-V karena menggunakan desain bodi dan bentuk lampu belakang yang benar-benar berbeda dengan platformnya yaitu Honda Mobilio, sehingga pemilik dari BR-V akan dengan tegas mengatakan bahwa ini bukan Mobilio walaupun interiornya tetap sama, tetapi dari luar terlihat sebagai sebuah spesies yang berbeda sebagai LSUV.
Beranjak ke bagian mesin, kedua kontestan sama-sama menawarkan keunggulan yang tidak bisa dianggap remeh, yaitu XL7 dengan keiritan dan kehandalannya karena mesin 1500 cc-nya. Dengan tenaganya yang lebih kecil yaitu 104 PS namun lebih menawarkan efisiensi BBM dan juga menggunakan transmisi otomatis yang konvensional, sehingga secara sugestif lebih menawarkan durabilitas dan lebih terasa pergantian gigi lebih natural. Sedangkan BRV tentu saja mengagung-agungkan tenaga mesin yang super besar untuk ukuran sebuah mesin 1500 cc non turbo, yaitu mencapai 120 PS dan torsi 145 Nm yang tentu lebih responsif, lebih cekatan dan lebih nikmat dikendarai, apalagi dipadu dengan transmisi CVT yang mengasihkan karena halus dan kontinu. Apalagi BRV juga memiliki pengandalian yang identik dengan Mobilio yang diakui memiliki pengandalian terhebat di antara para LMPV lain sekelasnya. Kemudian masuk ke bagian interiornya, siap-siap XL7 tertawa cukup lebar karena di bagian ini XL7 menggondol banyak keunggulan, yaitu kualitas interior XL7 begitu mewah, begitu segar, elegan dan terlihat sangat bermutu, dimulai dari door trimnya dengan kontur dan desainnya yang tebal dan lebih terkesan 3 dimensi, dan materialnya yang lebih memanjakan mata dengan nuansa serat karbon gloss dipadu dengan warna silver walaupun tidak ada bahan kulit, namun termaafkan dengan model dan desainnya yang ciamik. Pada bagian door trim ini BRV masih ketahuan bahwa ini masih berbau-bau city car atau LCGC dengan panel-panel plastiknya yang sederhana, flat dan keras. Walaupun diberikan kulit asli dan jahitan asli berwarna merah yang sporty, namun sepertinya tidak cukup menolong karena jelas terlihat sebagai tambahan dari permukaan aslinya. Sementara pada bagian joknya, kedua mobil sudah dilengkapi dengan head adjuster, namun XL7 hanya memiliki kulit di pinggir-pinggirnya saja. Dan di bagian ini BRV jelas lebih unggul karena usahanya untuk tampil mewah dan mahal patut dihargai dengan memberikan lapisan kulit asli dan jahitan asli juga aksen merah yang sporty. Pada lapisan bawah dipertebal dari Honda Mobilio namun sandarannya masih terlihat tipis seperti Honda Mobilio. Pada sebelah kanan lingkar kemudi bedanya hanya adanya laci tertutup pada XL7 dan tambahan headlamp leveling, sedangkan pada Honda BRV hanya ada laci terbuka tanpa tambahan headlamp leveling. Lingkar kemudinya XL7 sudah pasti unggul dalam hal desain karena desainnya yang sudah sangat kekinian, sporty dan juga flat bottom. Juga ada tombol Bluetooth telepon pada bagian samping bawah. Sedang pada Honda BRV entah mengapa malah bernostalgia dengan lingkar kemudi yang sudah digunakan 12 tahun yang lalu. Benar-benar sudah merupakan tahap sebegitunya ya usaha Honda untuk mempercantik BRV ini dengan cara semudah mungkin. Harusnya kan malah mobil lama yang dimodifikasi atau diupgrade dengan setir mobil baru, ini malah mobil baru diupdate dengan versi setir lama, tapi ya sudahlah. Tapi tunggu dulu, Honda memberikan BRV warisan pengendalian khas Honda dengan posisi duduk yang paling rendah dan ergonomis di antara LMPV atau LSUV lain, sehingga ini menjadi poin plus pada bagian ini ketika Anda memegang lingkar kemudi ini. MID-nya kembali XL7 menepuk dada karena sudah canggih full color dengan berbagai informasi canggih seperti motion indicator, juga ada indikator acceleration and brake, indikator tenaga dan torsi, indikator suhu udara luar dan juga jam digital yang berbentuk analog. Juga ada individual door warning yang cantik dan tampilan yang sporty dengan jarum besar yang menghadap ke bawah. Sedang pada Honda BRV ya cuman gitu aja lah, B aja. Head unitnya setara, sama-sama menggunakan layar display 8 inci. Untuk sistem penyejuk kabin atau AC, kabin XL7 kembali unggul karena ada heater dan juga ada defogger dan juga arah hembusannya yang lebih lengkap. Dan untuk BRV tidak ada heater, tidak ada defogger, cuma ada tombol max cool yang agak enggak tega kalau dipakai. Tetapi untuk pengoperasinya kami lebih suka dengan BRV karena tinggal pencet-pencet saja, tidak ada putaran-putaran. Di bagian bawahnya XL7 lebih lengkap karena ada power socket, kemudian juga ada input USB dan input auxiliary. Juga pada bagian cup holder XL menang lagi karena dilengkapi dengan pendingin yang bisa dibuka dan ditutup. Pada BRV hanya ada power socket saja. Kemudian juga di bagian cup holdernya tidak terdapat pendingin seperti pada XL7. Untuk tuas transmisinya sama-sama memiliki keunggulan masing-masing baik fungsionalitas maupun desainnya. Pegangan rem tangan pada XL7 lengkap dengan aksen chrome. Dan unggul karena terdapat konsol box dengan sandaran tangan yang terbuat dari kulit asli dan jahitan asli yang juga bisa sliding untuk menyesuaikan dengan tangan Anda. Dan pada Honda BRV terlihat sangat sederhana dengan rem tangan yang berwarna hitam polos dan juga hanya terdapat satu buah cup holder di belakang.
Ke bagian atas desain lampu tengah XL7 lebih manis desainnya, tetapi kaca rias atau vanity mirror hanya ada pada kiri saja. Dan sedikit agak disayangkan karena pada spion tengah pada tipe beta atau tipe tengah dari XL7 ini masih menggunakan model fix tanpa adanya day and night view. BRV kaca rias terdapat pada sebelah kiri dan sebelah kanan, namun sayangnya untuk model lampunya terlihat sangat sederhana dan agak sedikit kurang begitu bagus. Lanjut ke door trim belakang, walaupun XL7 tidak lagi sebagus bagian depannya namun masih terlihat tebal mantap dan handrestnya besar dengan bahan fabrik, namun hanya bisa menyimpan satu botol saja pada bagian bawahnya. BRV juga masih terlihat sama saja menjemukan, tetapi juga sudah menggunakan bahan kulit merah yang sporty pada pegangan tangan dan juga unggul karena bisa menyimpan 2 botol. Untuk jok penumpang baris kedua pun semua varian XL7 tidak mendapatkan full kulit alias hanya sebagian saja, yaitu di pinggir dan di tengah di sandaran tangan dan sandaran kepala. Tetapi bagusnya ada handrest yang sangat berguna menambah kenyamanan bagi penumpang baris kedua. Tapi sayangnya pada penumpang baris ketiga tidak mendapatkan sandaran kepala atau handrest. BRV lebih unggul karena sudah full kulit plus aksen merah biar layak dihargai jauh lebih mahal. Unggul pula dengan 3 buah headrest, namun sayangnya tidak mendapatkan sandaran tangan atau handrestnya. Pada XL7 di depan penumpang baris kedua selain terdapat kantong penyimpanan di kiri dan di kanan, juga terdapat soket power di tengah dan tempat penyimpanan terbuka di bawahnya yang sangat fungsional untuk mengecas HP atau gadget penumpang baris kedua tanpa harus minta-minta colok ke bagian depan. Sedangkan pada BRV hanya memiliki kantong saja, sementara di bagian tengahnya hanya sepi-sepi saja dan penumpangnya tidak bisa mengecas HP-nya kecuali nitip ke depan atau Anda punya kabel 5 meter. Blower AC XL7 memiliki 4 kisi dan 3 tingkat kecepatan angin, sementara BRV memiliki 3 kisi dan 3 tingkat kecepatan angin. Pada akomodasi baris ketiga, lagi-lagi XL7 unggul karena memiliki power socket di bagian kanan dan juga hand grip di bagian atas. Sementara pada BRV tidak ada power socket dan juga tidak ada hand gripnya alias polos-polos saja. Pada bagian bagasi XL7 sekali lagi unggul cukup modern karena memiliki laci di bagian bawahnya dan juga sandarannya bisa dilipat dengan rata lantai. Walaupun sebenarnya secara kapasitas bagasinya relatif sama dengan sistem pelipatan konvensional ke depan seperti Honda BRV, namun hal ini tentu lebih terlihat kekinian sebagai ciri khas sebuah LMPV masa kini yang praktis dan fleksibel. Jadi kesimpulannya pada perbandingan ini adalah XL7 unggul cukup jauh. Di pertama adalah harganya yang jauh lebih murah, faskia depannya yang segar dan baru, bodi yang lebih kekar dan interior lebih mewah dengan fitur yang lebih banyak. Sementara BRV unggul pada mesin, pengendalian khas merek Honda, gengsinya yang diperhatikan sebagai SUV yang berbeda dengan LMPV yang menjadi basisnya. Dan yang paling pasti adalah fanatisme Honda yang jauh lebih besar dari Suzuki di mata penggemar-penggemarnya. Ya, demikian video kami pada kesempatan kali ini. Silahkan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Share kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Subscribe juga pada channel kami dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan akhirnya kami ucapkan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih. Kamu mau aku jadikan kucing Canthropus erectus, kucing kera berjalan tegak, mau nggak lo? Ayo berdiri. Ayo, kucing Canthropus erectus, pala lu nggak doyan tikus, makanannya enak, lu mau malah pamer perutnya gemuk, makanannya Whiskas, gak boleh iklan ya, makanannya enak terus nih. Ayo belajar berdiri. Kucing Canthropus erectus, waduh jatuh nih gua nih. Oh suruh jatuh doang, nggak kasih makan. Udahlah, malas gua lah. Pergi, balik. Bulunya pakai minyak rambut Briswa, yang berumur pasti tahu nih, Brylcreem.